Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati wal islam. Alhamdulillah binikmati wal iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa hadir ke masjid ini. Allah telah meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa menjalankan sholat di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, beserta putra-putri beliau, beserta orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, dan semoga kita yang hadir di sini termasuk di dalam salawat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya takwa. Takwa yang benar-benar kita jalankan dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Hai manusia, siapa yang ingin masuk ke dalam surgaku, barang siapa yang ingin masuk ke dalam firdausku, barang siapa yang ingin bersanding dengan Rasulullah, dan barang siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, maka coba kita lihat pada diri kita sendiri sejauh mana kehadiran takwa pada diri kita. Jangan sampai kita ingin masuk surga, tapi kita berburu dunia siang malam tanpa menghiraukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Jemaah rahmati Allah, ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, ada satu kalimat yang sangat menarik, yang mana Allah bercerita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr ayat 28. Semoga dengan kita tahu, semoga dengan kita memahami surat Al-Hijr ini membuat kita, kehidupan kita semakin baik, ibadah kita semakin baik. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbukum lil malaikati inni khaliqun basyarum min salasin min hawain. Allah berkata kepada malaikat, "Hei para malaikat, nanti akan aku ciptakan suatu makhluk yang berbeda dengan kalian, suatu makhluk yang asal usulnya tidak sama dengan kalian, asal usulnya berbeda, maka sifat dan perilakunya pun akan berbeda." Allah mengatakan dengan kalimat basar. Basar adalah makhluk yang tampak, makhluk yang berkulit, makhluk yang disifati dengan sifat yang buruk dan juga disifati dengan sifat yang mulia. Malaikat diciptakan dari nur,
Malaikat selalu patuh. Malaikat selalu berbuat baik. Dan kumpulan kebaikan itu yang dinamakan dengan sifat takwa. Sifat takwa itu melekat, selalu hadir pada malaikat. Tidak ada malaikat yang berbuat keburukan. Semua malaikat tunduk dan patuh dan selalu melakukan suatu kebaikan. Sedangkan manusia dengan kalimat basar adalah makhluk yang dikaruniai dua sifat, yaitu sifat takwa dan satu lagi adalah punya hawa nafsu. Manusia berbeda dengan malaikat karena ciptaannya pun berbeda. Dan sifat hawa nafsu dimiliki oleh binatang. Semua binatang berbuat sesuatu apapun berhubungan lawan jenis itu tidak ada sifat malu di hadapan manusia. Itulah hawa nafsu. Binatang melakukan suatu apapun, masuk ke dalam rumah tanpa permisi, memakan sesuatu yang bukan haknya, mereka pun makan, karena mereka disifati hanya satu, yaitu nafsu. Tidak ada sifat takwa dalam binatang, tetapi manusia diciptakan dua nafsu, yaitu sifat takwa dan punya hawa nafsu. Dan manusia makanya dengan takwa Allah menyampaikan kepada manusia agar manusia mempunyai sifat takwa. Tapi Allah karuniakan sifat hawa nafsu dalam diri manusia. Tinggal kita memilih sifat mana yang paling banyak kita lakukan. Maka setiap di dalam khotbah Jumat selalu disampaikan dengan kalimat takwa. Takwa selalu itu disampaikan setiap di awal khotbah Jumat. Tujuannya apa? Agar kita teringat bahwa kita sebagai manusia adalah bukan binatang. Dan kita harus bisa menjauhi sifat binatang, walaupun sifat itu selalu melekat dalam diri kita. Takwa membuat manusia kehidupannya semakin baik. Takwa membuat manusia menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa manusia, baik kehidupan dengan tetangga, baik kehidupan dalam keluarga, maka itu hubungan yang akan semakin baik. Karena sifat takwa itu yang melekat dalam diri manusia, dan takwa itu yang harus kita utamakan. Maka jamaah rahmati Allah, dan takwa itu yang utama. Dan dari mana sifat takwa itu diawali? Awal sifat takwa adalah dengan sholat. Karena manusia baik dan buruknya adalah awalnya dari sholat. Manusia akan berbuat buruk dengan sholat, mereka akan ingat. Manusia dengan sifat nafsu, maka Allah mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa nafaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan pula bahwa sifat sabar lebih utama daripada sholat. Inna sholati, sholat adalah utama. Sabar, kenapa harus sabar terlebih dahulu daripada sholat? Karena seorang dengan kesabaran, dengan sifat sabar, maka akan menjadi semakin nikmat kita ketika menjalankan sholat. Seseorang menjalankan sholat tanpa dengan kalimat yang sabar, tanpa dengan niat yang sabar,
sholat itu tidak akan terasa nikmat. Maka dengan sholat kita akan hidup akan semakin nikmat, akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat maka timbul rasa khusyuk, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah khusyuk, maka akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan menuntun kita. Allah akan memberikan jalan kepada kita agar kita bisa menjalankan, yaitu apa yang makan dengan tanpa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa lakum bima fihi min ayatin wa hikmatin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Pak, tunggu kita ya. Bu. Pak, jangan pulang dulu ya. Nanti ke rumah saya dulu. Taruh sini. Oke, bareng ke rumah saya, Pak. Ya. Bagi kue lah. Bentar. Itu air duluan sih. Jatuh. Habis no. Habis. Pedalnya. Minuman. Ada yang ayam makan nggak? Ada. Habis ayamnya dia boleh. Ada ya. Ayamnya tuh. Itu kayak itu.